teman-teman, enak banget, pandannya terasa walaupun hanya pakai pasta pandannya. Halo teman-teman, di sini saya akan mencoba bedah resep lagi ya. Ini untuk bikin resep bolu pandan ya teman-teman. Masih dengan perbandingan yang sama, 1:1 untuk terigu, gula, telur, dan ini mentega ya. Kalau untuk yang kukus bisa diganti minyak goreng ya teman-teman. Nah ini untuk telur saya gunakan 4. Kenapa? Karena telurnya kecil-kecil ya teman-teman. Tadi saya ukur itu cuma sekitar 30 gram lebih. Jadi saya gunakan 4. Harusnya kan 3 ya kalau telurnya besar. Kalau telurnya itu mencapai 50 gram, sekitar 50 gram atau 49 gram per butirnya. Nah ini kalau untuk telur yang kecil-kecil kayak gini teman-teman bisa gunakan 4 ya. Dia masih toleransi ya teman-teman untuk satu telur. Misalkan kita harusnya pakai 3 telur, terus bahan-bahannya kita gunakan untuk 3 telur. Nah kalau kita gunakan 4 telur biasanya masih toleransi ya teman-teman, dia nggak akan kurang terigu atau kurang mentega. Nah ini untuk terigunya saya otak-atik ya teman-teman. Ini saya cuman pakai tepung terigunya 110, maizenanya 15 gram, susu bubuknya 25 gram. Untuk menteganya ini 80 gram dan ini satu saset ya. Satu sasetnya 65 gram. Berarti harusnya 145 gram. Nah, untuk ngegenepin 150 gram saya gunakan pasta pandan ya, 5 gramnya. Terus ini gula pasirnya 150 gram ya, teman-teman. Untuk pertama-tama saya akan kocok dulu telurnya bersama SP dan gula ya, teman-teman. Ini SP. Lalu ini gulanya. Ini tadi gulanya. Maaf ya, sebentar. Ini SP-nya jatuh. Nah untuk gulanya tadi saya blender dulu ya teman-teman. Nah ini juga penting ya teman-teman, untuk bolu yang dipanggang biasanya kalau gulanya tidak larut, ketika bolunya dingin bolunya akan basah di bagian atasnya ya. Nah ini tadi saya blender. Kalau teman-teman nggak mau blender, teman-teman bisa pakai speed rendah dulu saat pertama kali nge-mixer. Jadi gulanya sudah larut dulu gitu teman-teman, saat di mixer itu gulanya larut. Kalau gulanya tidak larut, bolunya akan basah di bagian atas saat dingin ya teman-teman. Ini saya akan mixer dulu sampai putih, mengembang, dan sedikit kaku ya teman-teman. Sudah kaku, sedikit kaku ya teman-teman, bukan kaku banget gitu. Nih kayak gini, dia jatuh tapi sangat perlahan ya teman-teman. Nah ini saya akan masukkan terigu, bahan keringnya. Ini saya lupa tadi sebutin, baking powder 1/4 sendok teh saja. Nah ini akan saya aduk-aduk dulu. Kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman, biar terigunya nggak berterbangan gitu saat di mixer. Ini pakai speed rendah dan diaduk sebentar aja ya teman-teman, cuma sampai tercampur aja. Gitu aja ya teman-teman. Untuk bahan cairnya ini sudah saya gabung ya teman-teman. Ini pasta pandan, santan, dan mentega yang dicairkan, margarin yang dicairkan tadi ya. Ini akan saya masukkan, lalu saya aduk dengan speed rendah sebentar saja, lalu saya akan ratakan dengan spatula ya teman-teman.
balik ya teman-teman. Ini tadi saya lupa tekan on videonya. Ini tadi sudah saya aduk balik. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Ada bagaimana cara teknik mengaduk balik ya teman-teman. Nah ini udah siap untuk dipanggang, dimasukkan ke loyangnya. Untuk loyangnya saya olesin pakai ini ya teman-teman, pakai campuran mentega, minyak goreng dan terigu 1:1, lalu diaduk seperti ini, lalu kita oleskan ke loyang ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai 1 sendok teh atau setengah sendok teh perbandingannya, atau bisa ditimbang biar lebih akurat, 4 gram 5 gram kayak gitu, terserah teman-teman sesuai yang dibutuhkan ya. Untuk ovennya tadi saya sudah panasin ya teman-teman. Nih saya sudah panasin di suhu 170 derajat. Saya panasin selama 15 menit. Jadi ini sudah tinggal pakai ya teman-teman, sudah tinggal digunakan gitu. Ingat ya teman-teman, ovennya selalu harus dipanaskan terlebih dahulu ya. Jangan sampai belum dipanasin kita sudah masukkan adonan, dia adonannya akan gagal mengembang dan akan bantet. Karena apa? Karena saat kita masukkan suhunya baru hangat gitu, jadi dia tidak mengembang teman-teman. Yang ada adonannya turun karena suhu hangat gitu. Untuk mengurangi gelembungnya kita bisa gunakan lidi ya teman-teman, kayak gini. Supaya bolunya tidak berpori-pori, tidak bolong-bolong nantinya. Lalu jangan lupa kita hentakkan beberapa kali. Cukup ya teman-teman. Nah ini sudah masuk oven ya teman-teman. Ini saya pakai suhu 170 derajat, api atas bawah. Saya setel 35 menit dulu. Nanti setelah 35 menit kita akan cek. Kalau belum matang bisa kita tambahin, kita intip ya teman-teman. Biasanya itu kalau atasnya sudah agak kecoklatan itu sudah bisa kita cek dengan cara kita buka lalu kita tes tusuk. Kalau ternyata masih ada adonan yang lengket itu bisa kita tambah waktu bakingnya ya. Ini setelah 40 menit ya teman-teman, saya mau coba tes tusuk dulu apakah sudah matang. Cara seperti ini tusuk apa namanya, tusuk sate. Nah ini masih ada nempel dikit ya teman-teman, mungkin sekitar 5 menit lagi. Nah ini retak ya teman-teman, ini retak pengaruh dari suhu yang terlalu panas. Jadi teman-teman misalkan oven teman-teman panasnya masih oke, tadi kan saya pakai 170 derajat, teman-teman bisa kurangi ke 165 derajat kayak gitu ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman hasilnya. Tadi total manggangnya itu 40 menitan, 45 menit kayak gitu, karena tadi suhunya saya kurangin lagi jadi 165 derajat ya. Ketika saat di menit ke 35 tadi bagian atasnya itu rada pecah, jadi saya kurangi suhunya jadi 165 derajat ya teman-teman. Jadi total pemanggangnya itu 45 menit ya teman-teman. Ini udah matang. Jadi ciri-ciri cake yang matangnya teman-teman bisa intip dulu di kaca ovennya. Kalau dia udah kecoklatan kayak gini biasanya itu udah matang sih, tapi perlu kita pastikan dengan tes tusuk ya teman-teman. Nah ini saya akan potong, harusnya sih tunggu dingin ya teman-teman, tapi seperti biasa anak saya Zaki sudah tidak sabaran ya teman-teman untuk mencicipi. Ini saya akan coba potong untuk melihat teksturnya. Ini dia udah ketawa-ketawa ya. Ups, belum. Nah ini dia hasilnya teman-teman, ini lembut banget ya tuh.